Air tuba dibalas dengan air susu. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi pada sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Saat teduh kita hari ini dari Kejadian pasal 50. Dan tokoh kita masih mengenai Yusuf. Yusuf yang telah menjadi penguasa Mesir tangan kanan Firaun. Di usianya yang sudah matang dan dewasa, setelah pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, yang buruk, yang dilupakan dan yang dikhianati, kini dipercayakan suatu kedudukan terhormat setelah Firaun. Kalimat, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi pada sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar, merupakan puncak penyataan iman Yusuf yang dapat kita baca dan ketahui sampai hari ini. Tidak mudah untuk melakukan kebaikan, bahkan kebaikan yang berlimpah kepada orang yang telah memperlakukan buruk dan jahat kepada kita, seperti yang dilakukan saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf hingga 13 tahun lamanya ia menderita. Rasanya lebih mudah untuk membalas dendam, atau ketika keadaan sudah berbalik dari kesengsaraan menjadi penguasa Mesir, maka lebih mudah untuk mengabaikan saja saudara-saudaranya yang jahat itu. Tetapi Yusuf atau orang yang disayangi Allah itu bukan digerakkan oleh dendam, walau ia masih dapat mengingat dengan detail kejahatan saudara-saudaranya. Yusuf atau orang yang disayangi Allah digerakkan oleh iman dan sayangnya kepada Allah, sehingga disanggupkan untuk memutus mata rantai dendam dan memperlakukan saudara-saudaranya dengan sangat baik, bahkan dengan kebaikan yang berlimpah-limpah. Itulah bedanya hidup orang yang disayangi Allah dibandingkan dengan yang di luar sayangnya Allah. Orang yang hidup di luar sayangnya Allah hanya ada dendam dan kebencian. Saudara-saudara Yusuf menyadari perihal kejahatannya di masa lalu selama belasan tahun kepada Yusuf. Sepertinya kesadaran itu datangnya terlambat. Mereka berpikir bahwa Yusuf akan membalas dendam. Ternyata tidak. Kita dapat belajar beberapa hal penting tentang bagaimana membalas kejahatan dengan kebaikan. Pertama, pengampunan adalah pilihan, bukan perasaan. Yusuf bisa saja menyimpan dendam karena sakit hati dan penghinaan yang ia alami. Namun ia memilih untuk mengampuni. Pengampunan bukan berarti melupakan apa yang terjadi, tetapi menyerahkan keadilan kepada Allah. Dengan mengampuni, kita membebaskan diri dari beban kebencian. Yang kedua, percaya pada rencana Allah yang lebih besar. Yusuf melihat bahwa di balik kejahatan saudara-saudaranya, Allah memiliki rencana yang jauh lebih besar. Jadi janganlah terus terpaku pada luka yang kita alami, tetapi lihatlah bagaimana Allah dapat mengubah yang buruk menjadi baik dan memuliakan namanya. Ketiga, kasih membawa rekonsiliasi. Tindakan kasih Yusuf tidak hanya menyembuhkan hubungan yang rusak, tetapi juga membawa damai di tengah keluarganya. Ketika kita membalas kejahatan dengan kebaikan, maka terbukalah pintu rekonsiliasi dan perdamaian. Sakit hati memang bukan suatu perasaan yang menyenangkan, tetapi belajarlah untuk melihat tangan Tuhan yang turut bekerja dalam rasa sakit hati yang kita alami. Percayalah pada rencana Allah yang lebih besar. Tuhan mengizinkan pengalaman sakit hati sekarang untuk membawa pengertian dan sukacita lebih besar di masa depan. Selamat ulang tahun Ibu Maria Dian Preseika. Doa akan saya japri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.